Bapa yang bersemadang kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami dan keluarga kami semua bangun yang tubuhnya sehat dan menghadap Tuhan kembali dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa sahabat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang terakhir atau ayat yang ke-13. Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayat 13. Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dari ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kulit kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas pintu, ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi menuntut aku? Maka sautlah, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergi dan katakanlah kepada bangsa itu, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Buatlah hati mereka bangsa itu keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah renggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saat ini kita perhatikan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat 13. Bagaimana Yesaya mendapat panggilan, di mana pada ayat 1, pada tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat Tuhan, dan Tuhan memanggil Yesaya menjadi hamba-Nya. Kata sebagaimana ayat yang
8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Yesaya mendapat panggilan Tuhan untuk jadi pakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Saudara juga hari ini dipanggil Tuhan menjadi alat Tuhan. Kenapa? Kita dulu hamba dosa. Kita sekarang ditebus oleh Dia menjadi hamba Tuhan. Dulu kita hamba dosa, setelah ditebus oleh darah yang sangat mahal, kita jadi hamba Tuhan. Namanya hamba Tuhan, kita jadi pegawai atau budaknya Tuhan. Saudara saya sama, kita hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan. Oh hamba, dulu perintah majikan kita ke Tuhan. Tuhan mau kita, mereka yang belum diselamatkan, boleh diselamatkan melalui kita. Saudara semua jadi alat-alat Tuhan. Saudara jadi hamba-hamba Tuhan. Banyak mereka yang semata masuk neraka, tapi melalui kita mereka boleh diselamatkan. Beritakan tentang Injil, beritakan tentang kabar keselamatan tentang Yesus, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Kita hanya alat Tuhan. Maukah saudara menjadi alat Tuhan? Biar keluarga saudara sudahkah mereka diselamatkan? Biar tetangga kita, biar keturunan kita dan segala-galanya, biar mereka mengenal Injil dan keselamatan dalam Yesus ada juru selamat manusia. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, dan kami semua juga hamba-hamba Allah, dan kami sudah merasakan panggilan Tuhan di bawah kami ditebus oleh darah yang sangat mahal. Kami jadi hamba-hamba Allah untuk memberitakan Injil. Untuk mereka yang belum mengenal Engkau boleh diselamatkan. Sekalipun kami cari nafkah dengan sikap tingkah laku kami, mereka tertarik untuk datang kepada Tuhan. Pakai kami sebagai alat-alat semua. Jangan kami hanya mementingkan diri kami, tapi mereka yang belum diselamatkan boleh diselamatkan. Menjelang kedatangan Engkau yang sudah diambang pintu. Urapi kami, hikmat-Mu Kau berikan buat kami, supaya kami juga menyampaikan berita tentang keselamatan yang Kau berikan juga kami. Engkau akan besertai dengan lidah kami, Engkau akan menyertai sepanjang hari Tuhan. Dan kami akan cari nafkah sebelum kami minta sesuatu apapun. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami, rumah tangga kami, anak-anak kami serahkan semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohon, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para camat, para bupati, para lurah, para RT, RW, medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan. Beri kesehatan yang prima, yang daripada Tuhan. Mulai vaksin ini semakin banyak yang divaksin, yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Kami mohon belas kasihan saja Tuhan, hanya belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Kau cinta tanah air kami Indonesia, dan mereka semua memperhatikan protokol kesehatan tanah air. Terima kasih Bapak, sebab pemerintah dan wakil Allah dan semua demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan